Kemudian yang selanjutnya adalah finansial penjualan merchandise, jersey sekaligus hak siar yang terus berkembang di berbagai negara. Hal inilah yang membedakan Messi dengan negara-negara besar yang lainnya, yang mungkin tak diketahui oleh orang-orang bahwa Messi membuat pendapatannya lebih besar hanya dalam 3 Acara Messi Cup benar-benar mendobrak keadaan yang paling menakjubkan sekali di atas lapangan. Messi membuat sebuah acara untuk anak-anak yang tentunya untuk kemajuan maslahat dunia dengan tujuan ingin memberikan yang terbaik di atas lapangan. Setelah berhasil meraih gelar juara bersama MLS, memang Messi memiliki beberapa agenda yang besar, baik agenda secara langsung maupun tidak langsung. Namun sepertinya Messi ini akan mencoba memulai sesuatu yang lebih besar untuk menemukan potensi-potensi anak-anak muda di dunia. Sebab edisi perdana Messi Cup akan digelar di Miami pada Desember 2025. Lionel Messi melalui perusahaan CEO 525 Rosario mengumumkan peluncuran turnamen sepak bola remaja internasional inovatif ini yang akan mempertemukan beberapa klub paling bergengsi di dunia pada level U16. Edisi perdana akan digelar di Miami dari 9 sampai dengan 14 Desember dengan tingkat persaingan yang tinggi. Messi Cup juga akan menghadirkan beberapa acara budaya dan olahraga. Messi Cup akan menjadi konsep baru dalam sepak bola remaja karena menggabungkan olahraga dan hiburan untuk muda dan tua. Misinya adalah menghasilkan nilai jangka panjang bagi para atlet dalam mengembangkan karir mereka. Turnamen ini akan menampilkan 8 klub kelas dunia: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter Miami, Newell's Old Boys, Atletico Madrid, dan Chelsea. Selama 6 hari, tim-tim ini akan memainkan total 18 pertandingan di beberapa tempat paling ikonik di Miami, termasuk Stadion Chase milik Inter Miami, klub yang kini diperkuat oleh Lionel Messi. Format kompetisi akan membagi tim menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim yang akan saling berhadapan dalam sistem kompetisi penuh selama 3 hari pertama. Setelah itu akan ada babak playoff yang menentukan posisi final. Pada hari terakhir, pertandingan perebutan tempat ketiga di Grand Final akan digelar keduanya di Stadion Chase Inter Miami, tempat juara Piala Messi pertama dinobatkan. Messi Cup adalah titik temu antara sepak bola masa kini dan para pemain masa depan, kata Tim Pastor, CEO 525 Rosario, perusahaan milik Lionel Messi. Ini adalah kesempatan untuk merayakan bakat, budaya, dan komunitas, menciptakan warisan dan ikatan yang akan abadi di luar lapangan, tambahnya. Baru berlangsung beberapa hari, siapa yang menyangka bahwa Messi Cup sendiri menciptakan sebuah perubahan besar dan meraup keuntungan tertinggi yang dimana Messi hadir membuka acara tersebut. Menurut beberapa laporan dari Amerika tersendiri, kabarnya Lionel Messi berhasil membuat acara anak-anak disiarkan di berbagai negara, yakni di Inggris, di Italia, kemudian di Spanyol, sampai dengan di Asia yang mencakup Arab Saudi. Kemudian di Argentina, Brazil, hingga negara-negara lainnya yang hanya mengambil sebagian. Valuasi keuntungannya cukup besar, sebab memang rata-rata seluruh dunia jarang sekali memperhatikan acara anak-anak seperti ini, di mana biasanya acara terbesar saja Piala Dunia U16 hanya mendapatkan hak siar yang kecil. Namun Messi berhasil merubahnya. Beberapa sponsor tak berhenti berdatangan, di mana sponsor utama seperti Apple pun menayangkannya secara utuh. Kemudian beberapa sponsor yang lainnya yang tentunya ini menjadi impact terbesar yang pernah ada. Hal inilah yang pada akhirnya membuat seluruh para penggemar takjub dan membuat seluruh para penggemar bertepuk tangan. Karena kabarnya valuasi kedepannya lebih besar jika kita hitung kesepakatan senilai 4,8 miliar atau 5,9 miliar US dollar dengan Sky Sport, BT Sport, dan Amazon Prime Video untuk siklus saat ini. Di tahun 2025, nilai kesepakatan domestik Messi Cup sebagian besar tetap stagnan selama beberapa tahun ke depan. Sebagai konteks, pendapatan penyiaran domestik Bundesliga sekitar 979 juta
atau 1,2 miliar US dollar per tahun, tertinggi kedua di antara 5 divisi besar Eropa. Tetapi masih jauh lebih dari kecil dibandingkan pendapatan tahunan Messi Cup sebesar 1,6 miliar atau 2 miliar US dollar. Meskipun demikian, Liga Utama Inggris masih menjadi yang terdepan. Namun sepertinya Messi Cup siap menggebrak sebagai liga anak-anak terbesar yang kini mulai diminati oleh klub-klub penjuru dunia. Lantas dari mana sajakah pendapatan itu? Pendapatan besar itu akan hadir dari 3 sektor. Sektor yang pertama adalah pendaftaran klub-klub dunia, di mana klub-klub dunia akan berebut datang ke Messi, yang akan menjadi kompetisi utama. David Beckham sempat mengutarakan bahwa Messi bisa membuat liganya sendiri dengan maju dan pribadi secara mandiri. Hal itu tak ragu diungkapkan Beckham sebagai landasan kontrak Messi ke depannya, yang tentunya memberikan efektivitas besar. Pendapatan kedua Messi bisa membuat akademi yang lebih besar ketimbang Madrid sekaligus Barcelona. Mungkin kita berpikir bahwa Messi Cup hanya akan berakhir jadi kompetisi saja. Namun jika seluruh dunia bersaing, bukan tidak mungkin akan berdampak pada Messi Academy. Kemudian yang selanjutnya adalah finansial penjualan merchandise, jersey sekaligus hak siar yang terus berkembang di berbagai negara. Hal inilah yang membedakan Messi dengan negara-negara besar yang lainnya, yang mungkin tak diketahui oleh orang-orang bahwa Messi membuat pendapatannya lebih besar hanya dalam 3 sektor saja, yang mungkin Messi membuat perubahan esensi pada pendapatan liga secara umum. Itu adalah 3 hal yang membuat pendapatan liga meledak-ledak, dan mungkin saja Messi melakukannya secara impact yang besar. Inilah alasan kenapa Messi dianggap sebagai pembawa berkah yang besar dalam keseluruhan sepak bola, dan membuat wajah baru yang bisa bersaing dengan liga-liga kenamaan dunia. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.